Assalamualaikum Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu. Ya Bu, permisi. Saya mau supervisi dalam proses pembelajaran untuk Ibu. Proses pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas berapa? Di kelas 11 Ibu. Kalau boleh tahu materinya tentang apa? Tentang pernafasan. Boleh silakan ya. Ini berkasnya mau saya yang bawa atau kamu yang bawa? Saya aja Bu. Makasih ya Ibu. Benar. Permisi, aku benar ini kelasnya? Iya Bu, benar. Ada semuanya Ibu. Iya, silakan. Kamu Ibu. Baik, anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, baik Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum Bu. Belum Ibu. Bentar ya. Karena remote nggak bisa dipencet, jadi Ibu tegak di sini. Nah, bisa kalian lihat di depan. Coba kalian hentangkan tangan kalian, kemudian hirup udara, lalu apa yang kalian rasakan? Hentangkan tangan kalian, kemudian hirup udara. Nah, apa yang kalian rasakan? Lumayan lega. Nah, lega. Proses apa yang harus kita lakukan itu? Pernapasan. Nah, bernafas. Ada yang tahu organ-organnya apa saja? Paru-paru. Hidung. Apa lagi? Paru-paru. Nah, apa lagi? Mulut. Nah, betul. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak semua dapat mengidentifikasi apa sih itu penjelasan pengertian respirasi. Kemudian anak-anak semua dapat menyebutkan organ-organ dengan fungsinya secara tepat. Nah, selanjutnya organ pertama bisa kita lihat ke depan. Anak-anak semua perhatikan, ada hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Hidung kita ini berfungsi untuk bernafas, mencium udara, menghirup udara. Nah, di dalam hidung, di sini terdapat adanya rambut-rambut hidung. Ada yang tidak punya rambut-rambut hidung? Punya semua Bu. Nah, ini semua. Rambut-rambut hidung kita ini berfungsi untuk menyaring partikel atau yang masuk di hidung kita. Kemudian ada yang namanya selaput lendir. Selaput lendir itu sama dengan rambut-rambut hidung sebagai penyaring partikel yang masuk atau debu yang masuk ke hidung kita. Kemudian di hidung kita ini ada yang namanya tonsil.
Di sini tonsil ini berfungsi untuk melawan benda asing yang masuk. Ini ya tonsil yang bentuk segitiga. Kemudian udara kita itu masuk lagi melewati namanya faring. Nah, faring ini namanya faring. Faring adalah organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut dan di atas laring. Faring kita ini berfungsi untuk menelan makanan, sebagai ruang resonansi suara. Lanjut ke laring, di mana laring kita ini terdapat yang namanya epiglotis dan pita suara. Nah, ini yang namanya epiglotis. Epiglotis ini berbentuk ratu tulang rawan yang berbentuk daun, yang berbentuk di dalamnya terdapat sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring saat kita menelan makanan atau minuman. Kemudian di sini ada yang namanya pita suara. Udara yang masuk ke laring itu akan menggetarkan pita suara kita. Nah, pinggiran dan suaranya kita itu dipengaruhi oleh pita suara tadi. Nah, ketika tekanan pita suara kita itu tinggi, maka suara kita juga akan tinggi. Dan sebaliknya, pernah nggak berkata tinggi atau rendah? Pernah. Di saat apa berkata tinggi? Marah. Terus? Teriak. Kalau rendah? Nah, selanjutnya udara kita itu masuk lagi ke trakea tadi. Trakea adalah batang tenggorokan. Ini anggap aja sebagai batang tenggorokan kita. Nah, di dalam trakea ini berbentuk percabangan menjadi dua. Ini percabangan menjadi dua, di mana percabangan ini disebut dengan bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi jalur utamanya pernapasan kita yang menuju ke paru-paru. Selanjutnya di dalam bronkus itu terdapat bronkiolus. Nah, bronkiolus ini yang kecil-kecil ini, kalau yang bronkus yang cabang dua ini. Kalau bronkiolus anggap aja yang kecil-kecil ini yang warna hijau. Nah, bronkiolus ini sama fungsinya meneruskan udara ke paru-paru. Nah, selanjutnya di dalam bronkiolus kita itu terdapat gelembung-gelembung kecil yang berdinding tipis, di mana gelembung-gelembung tersebut yang dinamakan dengan alveolus. Nah, jadi alveolus tadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya terakhir itu ada paru-paru. Paru-paru kita ini adalah organ pernapasan utama, di mana paru-paru kita terdapat dua bagian, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ada 3 lobus dan paru-paru kiri ada 2 lobus. Nah, paru-paru kita ini dibungkus oleh selaput rangkap merah. Anggap aja ini yang warna merah selaputnya, yang diisi oleh pleura, di mana pleura ini berfungsi cairan limfa yang membantu paru-paru dalam mengembang dan mengempis. Nah, Anda semua ada yang mau ditanyakan? Udah paham tentang fungsi-fungsinya? Insyaallah Bu, paham. Baik, ini kalau nanti sudah paham, Ibu akan kasih kalian tugas. Nah, ini tadi paru-paru ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ada 3 lobus dan paru-paru kiri ada 2 lobus. Kemudian di dalam paru-paru ada bronkus. Nah, bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, ini tugasnya bisa kalian isi yang memperhatikan tadi, berarti bisa mengisi di depan. Ada yang bisa? Satu ya Bu, atau Yang mana bisanya? saya yang satu. Silakan.
Ada yang bisa lagi? Ada yang bisa lagi? Saya Bu. Ya, silakan ya. Selanjutnya ada yang bisa lagi? Oke. Larang deh. Kok aku udah dikasih? Nah, Anda semua perhatikan ke depan. Di sini yang A, organ apa? Hidung. Hidung. Hidung berfungsi untuk apa tadi? Tempat masuk dan keluar Udara. udara. Tempat masuk dan keluarnya udara, terus mencium bau. Ya, betul ya. Siapa yang tadi jawab? Saya Bu. Nah, kemudian yang B, ada yang tahu? Laring ibu. Yang B ini adalah faring. Di mana faring ini berfungsi sebagai jalur udara dan makanan. Nah, yang ketiga ini baru yang namanya laring. Laring. Laring berfungsi untuk Melindungi saluran pernapasan dan menghubungkan trakea dan juga faring. nah, terus yang D ada Trakea. Trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur masuk udaranya ke paru-paru. Nah, yang E ada yang tahu? Bronkus. Bronkus. Nah, betul, bronkus. Bronkus berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Yang F, Paru-paru. nah paru-paru. Paru-paru tadi fungsinya untuk Menukar oksigen dari udara dengan CO2 ibu. menukar oksigen dengan udara Dengan CO2 dengan dari CO2 udara. dari udara. Betul. Kemudian yang G, Diafragma. nah ini yang G ini adalah diafragma tadi. Kan di dalam rongga dada, di dalam paru-paru kita itu ada yang namanya diafragma antara pembatas dengan rongga dada dan rongga perut. Di mana diafragma kita ini berfungsi adalah sebagai otot pada saat kita bernafas. Nah, selanjutnya Ibu mau memperlihatkan bagaimana sih manusia itu bernafas. Ada yang tahu? Belum ibu. Nah, bisa kalian lihat ke depan. Di sini Ibu di sini Ibu ada pegang botol. Di dalam botol ini terdapat udara. Nah, jika Ibu pencet botol ini, maka udaranya akan masuk dan membuat balon ini akan mengempis. Nah, itu membuat balon ini akan mengembang. Nah, itu tadi. Jadi pada saat udara kita masuk itu, ini balon merah ini kita jadikan sebagai alveolus. Nah, pada saat udara masuk, alveolus tersebut akan mengembang. Nah, pada saat Ibu melepaskan tekanan botol ini, maka balon akan kembali semula yang disebut dengan ekspirasi. Kalau mengembang tadi disebut dengan Inspirasi. Masuknya udara pada alveolus. Nah, pada saat Ibu menekan kembali kembalikan botolnya, maka disebut dengan ekspirasi, yaitu keluarnya udara. Ada yang mau ditanyakan Anda semua?
Ibu tadi waktu apa mengembang apa namanya? Kalau mengembang itu yang namanya inspirasi, maksudnya udara melalui alveolus. Nah, kalau menghempis disebut dengan ekspirasi, yaitu keluarnya udara. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang Anda semua? Atau cukup? Cukup. Baik, cukup ya. Jadi itulah hal yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan Dewi. Jadi kesimpulannya, bernafas adalah peristiwa pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, di mana organ-organ yang berperan ada hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronchiolis, dan juga alveolus, Ibu. Nah, betul ya Dewi. Nah, jadi bernafas itu yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita, di mana organ-organnya ada dan mulai dari hidung, faring, Laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, di dalam tubuh kita itu sangat banyak ya yang bekerja. Jadi jika ada salah satu itu terganggu di dalam tubuh kita, maka semuanya akan ikut terganggu. Jadi Ibu harap semua Ananda dapat menjaga kesehatan agar sistem pernapasannya tetap terjaga. Nah, untuk tugasnya silahkan membuat poster tentang bagaimana sih cara menjaga sistem pernapasan. Buat sekreatif mungkin dan dikumpulkan di classroom. Bisa dibantu? Sabu. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi